Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bagi Anda yang hidup di tahun 80-an, 90-an pasti mengenal nama ini dan juga sosok ini. Dr. Lily Sudarwati yang merupakan juara dunia mixed double dan double putri di tahun 80-an dan juga di tahun 90-an telah hadir bersama kita di studio Voice of Indonesia. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak. Oke, ini Ibu Lily ini saya menyebutnya seorang legenda hidup ya. Karena legenda berat banget karena itu prestasinya banyak banget ya Ibu ya. Karena selain atlet bulu tangkis, Ibu Lily ini juga menjabat di Sekjen Superliga Badminton ya Bu? Dulu Superliga ya. Kemudian juga menulis buku. Ya. Kemudian juga akademisi. Ya. Kemudian saat ini juga sibuk di Astagatra Institute sebagai foundernya. Ya betul. Nah panjang listnya ya Bu ya. Pernah saya juga ada di KONI juga. Di KONI juga. Dia kepala bidang sport science KONI Pusat. Nah dan pernah jadi caregiver juga ya Bu ya untuk komunitas. Betul. Oke. Panjang dan ini kalau dirinci lagi dicari-cari semakin banyak listnya. Dan ini pas banget ketika kita membicarakan mengenai International Women's Day bersama dengan Ibu Lily Sudarwati, apalagi juga di tahun 80-an, 90-an kondisinya mungkin untuk kesetaraan perempuan belum seperti sekarang ya Bu ya. Tapi karena Bu Lily ini mengawalinya dengan dunia olahraga yang mana kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu justru dihargai sekali ya Bu. Sangat. Ya, jadi pada saat era saat ini memang internasional jadi organisasi Olimpiade Internasional memang sudah mencanangkan bahwa minimal itu 30% harus di dalam organisasi olahraga itu ada perempuannya. Jadi ada targetnya memang. Oke, keren banget. Dan kalau kita kembali ke list-list ya dari daftar yang berbagai capaian, kemudian juga prestasi yang sudah ditorehkan. Ini dengan berbagai bidang yang berbeda-beda sebetulnya. Nah ini sebenarnya apa sih Bu? Apakah memang dari awal tujuannya seperti itu atau gimana? Apalagi antara olahraga dan dunia akademis ini kan bisa dibilang bukan saling bertolak belakang ya, tapi agak berbeda gitu. Ya, jadi terima kasih ya Mbak. Jadi kalau saya sendiri saya sendiri itu melihat perjalanan itu sebagai suatu tantangan challenge. Jadi saya selalu ingin mencoba sesuatu yang baru gitu, yang orang mengatakan oh nggak mungkin kalau jadi atlet itu bisa sekolah. Nah ini ada sesuatu di dalam saya itu ingin membuktikan bahwa saya bisa. Saya harus bisa dan harus bisa itu kan berbeda ya. Nah ini sih sebetulnya yang men-challenge saya. Kira-kira saya bisa nggak ya di sini? Oh ternyata bisa gitu. Jadi ada enjoyment ketika kita bisa reaching target gitu. Itu sama sebetulnya di olahraga juga begitu sih. Ya karena kita dilatih untuk jadi yang terbaik selalu gitu. Harus bisa dan bahkan sampai dokter. Harus sebetulnya capaian untuk menjadi dokter itu kan bagian dari pengejawantahan being the best gitu. Juara itu hanya satu gitu. Jadi kalau sekolah yang paling tinggi itu kan memang S3 ya gitu. Jadi saya juga pengen sampai ke level itu gitu, ke level itu. Baru ada satu kepuasan gitu kalau saya sudah bisa sampai di situ itu sih. Oke. Luar biasa. Dan mungkin ada nggak sih yang awalnya meragukan atau sampai membuat ini menjadi semacam motivasi di era-era seperti itu, apalagi tadi juga ada yang bilang nggak mungkin dan sulit gitu ya antara olahraga kemudian juga mengejar pendidikan gitu. Apakah ada yang meragukan sampai kemudian sangat termotivasi selain tentunya mengejar yang nomor satu? Sebetulnya ini bisa berjalan bersama-sama ya. Artinya memang di dalam karir sebagai atlet itu ada batas waktu. Dan kadang-kadang saya selalu menyebutnya adalah gambling, apalagi kalau olahraga yang berat gitu, misalnya olahraga bulu tangkis, sepak bola, dan yang lainnya yang rawan cedera. Ketika kita cedera artinya selesai karir kita. Nah, the next itu apa gitu ya.
Nah, sebetulnya atlet ini analisis saya ya. Atlet yang berprestasi walaupun tingkat akademisinya nggak tinggi, saya memiliki keyakinan bahwa pasti atlet itu pandai. Secara kognitif itu pintar lah gitu ya. Namun ini kan perlu stimulus dan perlu kemauan gitu. Nah, jika masa karirnya udah selesai, sebetulnya atlet-atlet itu bisa. Karena kita kalau ambil contoh-contoh atlet di luar negeri itu semuanya hampir seluruhnya itu bersekolah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menyelesaikan pendidikannya itu sih sebenarnya. Jadi waktu itu Ibu karir atletnya dulu, setelah selesai baru mengejar pendidikannya. Betul, seperti itu. betul. Jadi saya fokus jadi atlet. Memang jadi atlet kan nggak bisa split sekolah, bisa dan nggak bisa lah, gitu. Tetapi dengan jadwal latihan yang sangat padat dan jadwal pertandingan yang sangat padat, gitu ya, tidak memungkinkan kita bisa melakukan melaksanakan proses pendidikan dengan tepat. Karena apa? Kan ada peraturan di kampus ataupun di sekolah-sekolah tingkat kehadiran, ada PR-PR. Bisa dibayangkan kalau misalnya zaman saya dulu, kalau saya keluar negeri itu bisa 3 minggu, 4 minggu. Dan mungkin seperti tenis gitu ya, mungkin kita di Indonesia itu hanya beberapa bulan gitu ya. Gitu. Dan ini sulit untuk melakukan pendidikan, proses pendidikan. Namun pendidikan ini kan bisa kapan saja gitu, asal kita mau. Memang yang sulit itu untuk mulai dari mana kita gitu. Start awal itu kan, langkah besar itu dimulai dari langkah kecil ya. Step awal itu menentukan. Emang perlu keberanian lah gitu. Itu sih. Nah ini dia keberanian untuk memulai. Dan berbicara mengenai berani nih Bu ya, dan juga tantangan-tantangannya, mana sih Bu yang lebih menantang ketika harus di depan semua orang, kemudian meraih juara, di samping itu pun juga tantangannya untuk menulis tesis, kemudian menulis disertasi, itu juga menantang, dan itu tantangan yang berbeda. Sangat. Jadi sebagai contoh, kalau saya untuk di bulu tangkis ya, saya kan pemain double, pemain mixed double, dan pemain tunggal. Kalau tunggal itu saya lebih senang karena saya sendiri. Jadi segala keputusan itu saya lakukan sendiri gitu ya. Jadi tapi kalau double beda, saya harus melibatkan orang lain. Kalau beregu juga berbeda lagi karena saya harus mempertimbangkan orang lain juga. Itu tantangannya di olahraga. Nah, kalau di pendidikan itu benar-benar apalagi menulis tesis. Menulis tesis itu memang harus ada strategi-strategi sama. Karena saya pada saat menyelesaikan pendidikan bukan tidak mudah lagi, maka saya biasanya itu saya kuatkan peer groupnya gitu ya. Jadi ada sparringnya. Kalau saya sendiri suka lewat karena kan beda dengan pada saat kita menyelesaikan SKS ya. Ada dosen yang tugas ini harus tanggal sekian gitu. Kalau tesis, kalau skripsi, kalau disertasi kan up to us gitu ya. Jadi kita sendiri gitu. Makanya harus ada strategi peer group yang saling menyemangati gitu. Jadi hal ini juga sama di setiap pendidikan. Biasanya saya tularkan ke teman-teman yang lainnya, apalagi yang sudah senior tapi ada kemauan sekolah gitu. Dan karena kan seperti saya pada saat sekolah kan, selain jadi ibu rumah tangga, saya juga sudah di KONI pusat gitu ya, dan banyak kegiatan yang lainnya. Jadi saya harus membagi waktunya ekstra. Ekstra, tapi yang mendasari saya untuk terus belajar, pengen discover sesuatu yang baru, itu merupakan satu energi ya. Jadi contohnya ketika saya menyelesaikan pendidikan Lemhanas, itu baru buat saya dan cukup menantang gitu, cukup menantang karena saya bersama-sama dengan 100 orang yang buat saya pribadi ini adalah orang-orang hebat semua.
calon pemimpin-pemimpin yang disiapkan. Jadi saya ada mindernya juga sih, siapa ini sih saya gitu ya, siapa saya, tapi saya mencoba untuk bisa beradaptasi dan alhamdulillah memang untuk seorang juara, mau juara apapun itu, kita memang didesain dan dilatih gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Beradaptasi dengan cepat Di poinnya. segala situasi gitu ya. Itu sih sebetulnya. Iya. Kita semua hanya punya 24 jam ya dengan ibu segala kesibukannya gitu, dan memang harus mempunyai apa ya, support system itu juga penting ya bagi perempuan. Itu yang mungkin bisa disyukuri ya karena mendapatkan support system yang sangat baik dari lingkungan begitu. Betul. Jadi saya bersyukur sekali lingkungan keluarga saya itu lingkungan keluarga yang memang pendidik gitu ya. Suami saya seorang dosen dan memang lingkungan pendidikan semuanya, saudara-saudara dan lain sebagainya, sehingga saya terpacu untuk saya bisa nggak ya seperti mereka, bisa nggak. Jadi ada kompetitornya gitu loh, kompetitor yang dalam arti positif, nggak mengharuskan saya untuk belajar, tetapi saya melihat mereka itu sebagai role model saya. Jadi alhamdulillah juga itu suatu yang saya syukuri, bahwa perempuan-perempuan di keluarga saya itu adalah perempuan-perempuan yang mandiri. Contohnya kakak ipar saya juga seorang profesor, dan kakak ipar saya satu lagi adalah dokter anak juga, dan juga direktur salah satu rumah sakit, dan ngurusin keluarganya dengan sangat baik gitu loh. Itu sih sebetulnya. Jadi itu bagian dari yang memotivasi saya untuk saya bisa kok seperti mereka gitu. Jadi memang kita sebagai perempuan-perempuan juga butuh role model gitu ya, Bu ya. Dan mungkin kalau Ibu tadi menyebut ada kakak-kakak ipar gitu. Kemudian ada juga nggak sih Bu mungkin yang menjadi contoh atau inspirasi bagi Ibu perempuan juga? Saya itu salah satunya adalah banyak ya sebetulnya, tapi saya melihat the strongest woman itu, saya melihat ada Ibu Sri Mulyani itu luar biasa ya, Ibu Retno itu luar biasa, Ibu Puan itu luar biasa, dan yang tidak kalah luar biasanya itu Ibu Megawati ya. Aduh itu pada saat saya jadi atlet dulu itu, ketika melihat Ibu Megawati berorasi di Senayan, kita suka nonton loh. Jadi hebat banget ini perempuan gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kita bisa kok. Kalau kita mau kita bisa, dan memang supporting dari pasangan, keluarga itu penting sekali. Dan yang tadi juga menarik buat saya adalah jangan pernah takut untuk memulai di usia berapapun. Itu yang seringkali untuk perempuan-perempuan juga merasa gimana ya, kayaknya terlalu tua deh gitu, apa nggak terlambat gitu. Itu harus dihilangkan dari mindset kita sebetulnya. Kalau Ibu sendiri itu bagaimana, di usia berapa melanjutkan sampai usia dokter itu? Apakah sebegitu ininya? Kalau soal melanjutkan pendidikan ya gitu, menurut saya itu nggak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu. Seperti sekarang, saya masih ingin tuh ada satu pendidikan lagi yang saya ingin sebetulnya gitu. Apa ya. tuh, Bu? Saya ingin gitu, tapi sebentar dulu deh, saya ngukur diri saya dulu gitu ya, ngukur diri saya itu. Tapi saya itu di usia anak saya waktu itu sudah SD ya, saya baru, karena saya harus punya sesuatu. Dasarnya itu saya nggak bisa berhenti gitu loh, nggak bisa berhenti. Dan walaupun kalau dulu gitu ya, pada saat saya jadi atlet, kalau saya sudah fokus ke satu tujuan, itu kenceng gitu. Tapi bedanya sekarang adalah tujuan saya di sana, tapi harus ada keluarga ini tapi tetap ke sana ya, tetap gitu loh. Tapi masih ada toleransi waktu. Misalnya kalau saya sekolah gitu ya, saya buat itu sampai detail. Semester 1 saya harus ambil apa. Jadi pas waktunya harus selesai gitu. Itu betul-betul dibuat jadwalnya gitu.
sampai jadwal secara rinci gitu Iya. ya, tiap jamnya gitu atau? Enggak, maksudnya Oke, lebih ke misalnya timeline-nya kan aja kalau ya. kita kuliah kan Oke, kita tahu ya Mbak bahwa ada requirement iya. mata kuliah yang harus Mm-mm. kita ambil. Jangan sampai ini nggak lolos gitu. Oh ya. Kalau kita ngambil yang lain. Jadi kita sudah Mm-mm. secara garis umum kita sudah persiapkan gitu. Mm-mm. Nah, kalau saya misalnya nggak lolos nih, Mm-mm. ada nggak di semester genap atau semester berikutnya dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, ini penting untuk betul-betul meletakkan di pikiran kita bahwa oh ini yang akan kita jalankan gitu. Itu sih. Oke. Ini karena memang pekerjaan rumah tangga itu bukan semata pekerjaannya perempuan ya, tapi kita pun kan juga harus bisa membagi waktu, apalagi ibu nih ya, dengan berbagai aktivitas, kemudian ada jabatan-jabatan, kemudian juga ada keluarga. Nah ini berlebih ke pertanyaan pribadi. Iya ya. Gimana nih Bu nih untuk kita-kita ya, perempuan terutama yang baik bekerja ataupun enggak gitu? Iya, jadi memang pengaturan ini klise sekali Iya, ya, iya, iya. pengaturan waktu itu penting sekali ya. Tapi pada saat kita harus milih mana dulu nih, gitu. Kalau untuk saya tetap memprioritaskan keluarga ya. Keluarga tetap Ya, prioritas. tetap keluarga, tetapi ya itu dia biasa kan kalau perempuan yang beraktivitas itu kadang-kadang instinctly itu kita tahu oh ini yang bisa diselesaikan dulu, ini nggak bisa, oh ini yang urgent, ini yang bisa ditunda gitu. Jadi prioritasnya itu sudah paham gitu. Itu sih makanya saya mengambil satu kegiatan-kegiatan yang tidak menyita waktu saya banyak, tapi saya bisa memberikan kontribusi. Jadi sebetulnya kalau jadi atlet itu kan the highest achievement itu ketika bendera merah putih naik itu, waduh itu nggak ada yang bisa menghargai itu, jadi priceless lah. Tapi ketika saya sudah tidak menjadi atlet, gimana saya bisa berguna untuk bangsa dan negara saya gitu. Makanya saya terjun di misalnya mau jadi pengurus KONI gitu ya. Voluntarily gitu ya, saya ada di situ, saya membantu atlet-atlet untuk pendampingan psikologi. Saya mau jadi ketua Ikatan Psikologi Olahraga gitu ya, untuk teman-teman supaya bisa membantu atlet, karena saya tahu atlet ini sangat perlu sekali untuk pendampingan mental gitu, penguatan mentalnya pada saat mereka mau bertanding. Jadi kebanyakan kekalahan itu karena faktor mental kalau sudah di tingkat-tingkat internasional itu ya, karena kan secara teknik, secara fisik udah sama, tapi yang membedakan itu adalah mental toughness-nya gitu. Dan ini harus dilatihkan gitu, harus didampingi. Nah, di Indonesia masih belum seperti di luar negeri. Oke, padahal ini Gitu. isu penting ya, dan Iya. mental health itu juga selalu menjadi isu penting belakangan ini ya. Sangat, makanya kan kesejahteraan atlet itu kan tidak hanya secara materi ya, Iya. tapi secara the whole thing Iya. itu harus sejahtera gitu loh. Nah ini konsep ini yang memang harus dipikirkan gitu, bagaimana atlet ini juga sejahtera, well-beingnya juga terpenuhi dengan baik gitu. Itu sih concern saya, sehingga saya dan teman-teman itu bersama-sama untuk bagaimana membangun ini semuanya gitu. Oke. Jadi seru banget memang ngobrol sama Bu Lili nih. Masih banyak yang mau kita omongin, tapi karena keterbatasan waktu lagi-lagi, mungkin Bu closing statement atau ada yang ingin disampaikan atau quotes-quotes yang di Hari Perempuan Internasional ini, yang mana kan temanya kali ini adalah rangkul kesetaraan, dan buat saya sendiri ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Ibu Lili Sudarwati ya, karena mulai dari keberanian untuk memulai, kedisiplinan dalam mengatur segalanya, dan juga konsistensi memulai dari hal-hal kecil. Ini adalah mungkin hal-hal yang sederhana, tapi justru dari hal-hal itulah yang dilakukan berulang-ulang untuk bisa mencapai yang tertinggi, seperti pengibaran bendera merah putih ataupun juga berbagai capaian-capaian akademisinya. Bu Lili, silakan. Jadi menurut saya ya, untuk perempuan-perempuan semuanya, tidak hanya di Indonesia gitu. Jadi yang membatasi langkah kita sebetulnya adalah pikiran kita sendiri.
Jadi jika kita tidak membatasi pikiran kita bisa melakukannya gitu. Jadi tidak berarti karena kultur perempuan harus di belakang, tidak. Jadi perempuan tuh bisa kalau dia mau. Itu saja sih sebetulnya. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Betul. Oke. Iya. Baik, Ibu Lili Sudarwati, terima kasih. Makasih Mbak Sekar. Atas inspirasinya hari ini, dan sekali lagi selamat Hari Perempuan Internasional untuk kita semua. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.